Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fakir Rizky Sulistyo. Saya berasal dari kelas 7 Amin Rais. Kali ini saya akan mempresentasikan sinopsis buku yang saya baca yang berjudul Keluarnya Dajjal. Judul bukunya adalah Keluarnya Dajjal. Penerbit Pustaka Media, pengarang Farizatullah Dwiko. Halaman sebanyak 142 halaman. Pada suatu ketika, Dajjal akan keluar. Pada saat keluarnya Dajjal, dia akan bergerak seperti orang yang tahu banyak ilmu agama. Banyak orang yang mempercayai bahwa dia adalah seorang wali. Lama-kelamaan, pengikutnya bertambah banyak, sehingga dia mengaku sebagai nabi. Dan lama-kelamaan juga, pengikutnya bertambah banyak juga, dan dia pun mengaku sebagai Tuhan. Pada masa itu, orang-orang yang tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan akan dibuat sengsara, hingga pada suatu ketika keluarlah Imam Mahdi. Imam Mahdi pergi ke kota-kota di Arab untuk menegakkan syariat Islam bersama 313 waliullah dan untuk memerangi kezaliman di muka bumi, sekaligus untuk memerangi Dajjal dan para pengikutnya. Tapi Imam Mahdi 313 waliullah beserta para bala tentaranya masih tidak mampu untuk memerangi Dajjal beserta para pengikutnya. Hingga pada suatu ketika mereka pun terdesak dan melarikan diri ke Gunung Dukan sambil membaca surat Al-Kahfi agar Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa mengejar mereka. Setelah itu Dajjal dan para pengikutnya pergi karena mereka beranggapan bahwa Nabi Isa, Imam Mahdi dan para pengikutnya akan tewas di gunung itu. Kemudian ada suara dari langit yang mengatakan bahwa Nabi Isa telah turun ke bumi. Kemudian mereka pun pergi ke Syria di Masjid Bani Umayyah. Semalam suntuk mereka rapat untuk membahas langkah selanjutnya untuk menegakkan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat menjelang sholat subuh, mereka mendengar suara azan dan kemudian ditunjuklah Imam Mahdi sebagai imam sholat subuh dan dengan Nabi Isa, para waliullah serta ribuan orang mukmin yang menjadi makmum. Sementara itu, Dajjal telah sampai di Palestina dan ngejar orang mukmin. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam neraka buatan Dajjal. Setelah sholat subuh, Nabi Isa pergi menolong orang mukmin dan untuk membunuh Dajjal sekaligus para pengikutnya. Dajjal tidak mengetahui bahwa yang akan membunuhnya sudah berada di depan mata. Saat Dajjal melihat dan tahu bahwa itu adalah Nabi Isa, Dajjal kemudian ketakutan dan kemudian lari ke timur. Namun Nabi Isa sudah berada di timur. Kemudian Dajjal lari ke barat, namun Nabi Isa sudah berada di barat. Hingga pada akhirnya Nabi Isa memerintahkan bumi untuk menelan Dajjal, sehingga Dajjal terhimpit. Kemudian kepala Dajjal didebas oleh Nabi Isa, sehingga Dajjal pun mati. Setelah kematian Dajjal, bukan berarti orang mukmin sudah tenang. Setelah kematian Dajjal, keluarlah kaum yang wujudnya seperti monster, tapi masih satu keturunan dengan Nabi Isa. Mereka disebut Ya'juj dan Ma'juj yang akan merusak bumi. Nabi Isa dan para orang mukmin pergi ke Gunung Tur. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan penyakit hidung sehingga mereka semua mati. Permukaan bumi dipenuhi bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa mengajak mereka untuk berdoa kepada Allah agar bangkai Ya'juj dan Ma'juj hilang. Kemudian Allah mendatangkan burung nazar dalam jumlah ratusan ribu ekor membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj sehingga tidak ada lagi bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bau kotoran Ya'juj dan Ma'juj masih ada. Kemudian pada malam hari Allah menurunkan hujan yang sangat deras sehingga membuat bau kotoran Ya'juj dan Ma'juj hilang. Bumi pun bagai dicuci bersih. Pohon-pohon mulai tumbuh dan para orang mukmin kembali bekerja dan bercocok tanam. Selesai.